Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Ahmad Tagudar. Ahmad Tagudar ini merupakan raja Mongol pertama yang memeluk agama Islam. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Kalau kita merenungkan tentang hidayah Allah, kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik dan ajaib. Seorang Rasul ulil azmi seperti Nabi Nuh, akan tetapi anak beliau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, seorang pembantai jutaan kaum muslimin seperti Hulaguhan memiliki anak yang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu siapakah sebenarnya Hulaguhan ini, di mana melalui dirinya runtuhlah kerajaan besar Islam yang telah berusia ratusan tahun. Kerajaan yang melahirkan peradaban besar umat Islam, kerajaan yang melahirkan peradaban besar untuk dunia, yakni Daulah Abbasiyah. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amru fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ataukah siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Imam Al-Qurtubi mengatakan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya adalah mengeluarkan tumbuhan dari bumi, manusia dari nutfah, ranting-ranting dari biji, burung dari telur, dan seorang mukmin dari kekafiran. Ini merupakan kutipan daripada apa yang disampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah mampu melakukan sesuatu yang dianggap oleh manusia mustahil, di mana Ahmad Tagudar terlahir dari seorang pembantai kaum muslimin. Ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Mongol yang berpaham Shamanisme. Ajaran Islam bukan hanya asing, bahkan kata Islam sendiri mungkin kosakata yang baru ia kenal. Kekufuran mengepung masa mudanya, tapi siapakah yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hati yang mati karena kekufuran menuju hati yang hidup dengan keimanan. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa melakukan hal itu. Sultan Ahmad Tagudar bin Hulaguhan adalah raja ketiga dari kerajaan Mongol Ilkhanat, atau yang biasa disebut dengan Ilkhanat dinasti, dan merupakan raja Mongol pertama yang berjuang untuk Islam. Selang 18 tahun setelah Hulaguhan wafat, anaknya yang bernama Ahmad Tagudar memeluk Islam. Hulaguhan wafat pada tahun 663 Hijriah atau bertepatan dengan 1275 Masehi, dalam usia 46 tahun atau 48 tahun.
Ia wafat meninggalkan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Iran, Irak, sebagian Turki dan Syam. Anaknya Tagudar memeluk Islam setelah menduduki tahta tertinggi kerajaan, tepatnya pada tanggal 26 Muharram 681 Hijriah, bertepatan dengan 6 Mei 1282 Masehi, di mana ia menggantikan saudaranya yaitu Aba Kohan yang merupakan suksesor sang ayah. Tagudar adalah anak ketujuh dari Hulagu Khan. Saat ayahnya melakukan ekspansi ke Iran, Irak, dan Syam, Tagudar sedang berada di Cina. Ia datang ke Iran di masa pemerintahan saudaranya yaitu Abakoh untuk membantunya mengurusi negara. Tagudar tidak mengumumkan keislamannya hingga ia menguasai tahta raja. Barulah disematkan nama Ahmad pada namanya yaitu Ahmad Tagudar. Dan ialah orang Ilkhanat pertama yang memeluk Islam. Melalui perantara dirinya, banyak orang Mongol pun memeluk Islam dan mereka bersungguh-sungguh dalam menganut agama Islam. Keislaman Tagudar tentu berdampak positif bagi negara-negara tetangganya, di mana dinasti Ilkhanat yang sebelumnya berkonfrontasi dengan kerajaan-kerajaan Islam kini menjadi sekutu kaum muslimin. Ia mengubah kebijakan konfrontatif terhadap Islam menjadi rekonsiliasi, yaitu pemulihan hubungan. Langkah awal yang ia lakukan adalah mengutus dutanya menemui Sultan Kerajaan Mamluk, yaitu Mansur Qolawun yang berada di Mesir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 681 Hijriah atau bertepatan dengan 1282 Masehi. Utusan dinasti Ilkhanat ini membawa kabar gembira kepada Sultan Qalwun dengan keislaman Tagudar. Raja Ilkhanat baru itu sangat berkeinginan mengenahkan syariat Islam di tengah masyarakat Mongol. Cita-citanya adalah menjadikan masyarakat Mongol sebagai masyarakat madani. Jalan menuju cita-cita itu ia wujudkan dengan banyak membangun masjid dan madrasah dan memberikan fasilitas mudah untuk berhaji. Tentu kabar dari surat ini menciptakan iklim dan hubungan yang sejuk antara kerajaan yang bertetangga itu. Pada bulan Ramadan 681 Hijriah, Sultan Qalawun membalas surat Tagudar. Ia memberikan ucapan selamat atas keislamannya, memuji dengan kesungguhan dan usahanya untuk menerapkan syariat. Sekaligus dalam kesempatan itu, Sultan Qalawun mengajak Sultan Tagudar bersedia beraliansi dengan Mamluk dan berjihad menghadapi pasukan salib. Raja-raja Mongol yaitu Raja Chagtai, Golden Horde, dan Khan Agung, ia mendengar perubahan yang terjadi di Ilkhan. Tentu kebijakan Tagudar tidak mereka sambut baik. Mereka melaporkannya kepada Khan Agung atau penguasa tertinggi dinasti-dinasti Mongol, yang mana ketika itu dipimpin oleh Kubilai Khan, di mana mereka menganggap surat menyurat Tagudar dengan Sultan Mamluk sudah keluar dari kebijakan Dewan Kerajaan Mongol, dan tindakan itu dipandang bertolak belakang dengan kebijakan dinasti-dinasti Mongol terhadap wilayah Syam dan Mesir, khususnya terhadap Daulah Mamluk. Dinasti-dinasti Mongol pun bersatu menghadapi Tagudar. Pasukan Mongol itu dipimpin oleh keponakannya yaitu Urghun bin Abakohan, di mana ketika itu Urghun menyiapkan kamp pasukannya di Khurasan dan disokong oleh Khan Agung yaitu Kubilai Khan, dan bergeraklah pasukan Urghun untuk memerangi pamannya pada tahun 683 Hijriah atau bertepatan dengan 1284 Masehi. Singkat cerita, Tagudar berhasil mengalahkan sekutu pasukan Urghun dengan keluarga Mongol lainnya. Kemenangan Tagudar ini tentu tidak diharapkan oleh kerajaan-kerajaan Mongol lainnya. Mereka bersatu untuk melengsarkan Tagudar dari puncak kekuasaan dinasti Ilkhan dan membebaskan Urghun dari tawanan. Saudara Tagudar yaitu Hulagu bin Hulagu mengumumkan pemisahan diri wilayah Iran atas kekuasaan Tagudar. Dengan itu, Urghun pun berhasil dibebaskan. Pangeran-pangeran yang loyal terhadap Tagudar pun dibunuh. Sebagian lagi lari dari Khurasan menuju Azerbaijan. Mereka berharap bisa bersatu membentuk pasukan untuk kembali menuntut balas atas pengkhianatan Hulagu.
keluarga kerajaan Mongol sepakat menggantikan Hulagu dengan Urhun menjadi penguasa wilayah Iran. Urhun pun segera menyiapkan kembali pasukannya untuk menghadapi sang paman. Dan sebelum tiba di Azerbaijan, sejumlah loyalis Tagudar dan Tagudar sendiri datang menyerahkan diri pada Urhun. Mereka ingin berdamai karena melihat besarnya kekuatan Urhun yang berdampak besar kepada rakyat Ilkhan. Akan tetapi ternyata beda Tagudar, beda pula Urhun, di mana ketika Tagudar memenangkan peperangan, dirinya tidak mengeksekusi Urhun. Akan tetapi ketika Urhun telah memenangkan kompetisinya dengan pamannya, maka ketika itu dia tidak hanya memenjarakan pamannya, bahkan ia pun mengeksekusi sang paman dan para loyalitasnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Jumadil Ula pada tahun 683 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Agustus 1284 Masehi. Sejarah tetap mencatat bahwa Tagudar adalah seorang yang berjasa. Ia seorang Mongol Ilkhan pertama yang mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Demikian secara singkat mengenai Ahmad Tagudar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua akan sejarah-sejarah yang telah lalu, dan kita juga dapat mengambil pelajaran dari sejarah mengenai Sultan Ahmad Tagudar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.